Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 201017111. Jurusan Manajemen kelas A1 pagi, Makul Manajemen Operasi, dosen Pak Adi SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Yang pertama, soal bagian A. Jelaskan langkah-langkah metode Hungrain. Metode Hungraina adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dipilih sebagai alokasi penugasan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungrain untuk masalah maksimalisasi adalah sebagai berikut. 1. Ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. 2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah dilanjutkan ke langkah 3, bila belum dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. 3. Ditentukan apakah terdapat n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal semaksimal mungkin. 5. Ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungrain. Untuk masalah minimisasi adalah sebagai berikut. 1. Ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dengan baris tersebut dengan nilai terkecilnya. 2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah dilanjutkan ke langkah 3, bila belum dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. 3. Tentukan apakah nilai n elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana n adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Dilanjutkan ke langkah 4. 4. Dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. 5. Tentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis kurangkan dengan nilai terkecil tersebut. 6. Kembali ke langkah 3. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan yang menyebabkan terjadinya antrian. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga penggunaan fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan
kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Maka, tetapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Pengurangan waktu menunggu umumnya menimbulkan investasi yang ekstra untuk memutuskan ya atau tidak. Untuk investasi adalah penting mengetahui efek dari investasi untuk waktu antrian. Maka kita memerlukan model atau teknik untuk menganalisis situasi seperti ini. Di dalam buku ini kita akan memerlukan beberapa model dasar teori antrian. Perhatian ditekankan pada metode untuk menganalisis metode model ini. Dan juga aplikasi dari antrian model area paling dari aplikasi model antrian adalah sistem produksi, transportasi, dan sistem persediaan barang. Sistem komunikasi dan sistem pengolahan informasi, antrian model bermanfaat untuk perancangan sistem dalam kaitannya dengan tata ruang, kapasitas, dan kendali. Di dalam kuliah ini, perhatian kami terbatas pada model dengan satu antrian. Situasi dengan lebih dari satu antrian diperhatikan dalam kasus antrian jaringan, merupakan teknik lanjutan untuk bilangan esak, aproksimasi, dan analisis numerik dari antrian model akan menjadi pokok bahasan atau metode agrorima teori antrian. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Masalah maksimisasi dapat berupa maksimalkan keuntungan atau hasil. Langkah-langkah dalam menyelesaikan: tentukan variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala atau batasan, membuat grafik. Permasalahan minimisasi. Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi. Tujuan daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimisasi: tentukan variabel, fungsi, tujuan, membuat grafik. Jawaban kasus 1 yang nomor 1. Di sini kita lihat di dalam tabel ini, yang pertama kita lakukannya itu adalah kurangkan tiap baris dengan elemen terkecil. Kita lihat di dalam tabel ini, dari baris 1 elemen terkecilnya itu adalah 50, baris 2 elemen terkecilnya adalah 45, elemen ketiga baris yang paling kecil itu adalah 50, baris yang ke 4 ada 40. Maka 65 dikurang 50 sama dengan 15. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 60, 50 sama dengan 10. 70
dikurang 50 sama dengan 20. Baris kedua yaitu elemennya yang terkecil yaitu 45, maka 55 dikurang 45 sama dengan 10. 45 dikurang 45 sama dengan 0. 60 dikurang 45 sama dengan 5. 55 dikurang 45 sama dengan 10. Baris yang ketiga, elemen terkecilnya adalah 50, maka 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 75 dikurang 50 sama dengan 25. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Baris yang keempat, elemen terkecilnya adalah 40, maka 40 dikurang 40 sama dengan 0. 5 dikurang 40 sama dengan 15. 65 dikurang 40 sama dengan 25. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Maka tabelnya akan menjadi 15, bagian adonannya paijol 15, adonan bagian paijah 10, adonan bagian wanto 0, adonan bagian wanti 0, memasak bagian paijo 0, memasak bagian paijah 0, memasak bagian wanto 10, memasak bagian wanti 15, memotong bagian paijo 10, memotong bagian paijah 15, bagian wanto memotong 25, bagian wanti memotong 20, mengemas bagian paijo 20, bagian paijah 10, bagian wanto 20, bagian wanti mengemas 20. Di sini tadi 25, bagian memotong wanti 25. Lalu kita kurangkan tab kolom dengan elemen terkecil.
Yang kita perlu kurangkan itu bagian memotong dan mengemas. Kita lihat di kolom memotong itu nilai terkecilnya adalah 10, bagian mengemasnya yang terkecilnya adalah 10 juga. Bagian 3, bagian 4. Maka kita kurangkan bagian kolom ketiga, 10 kurang 10, maka sama dengan 0. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 25 dikurang 10 sama dengan 15. Bagian 4, nilai yang terkecilnya itu adalah 10 juga, maka 20 dikurang 10 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Maka tabelnya akan menjadi bagian adonannya 15, 10, 00, bagian memasak 00, 10, 15, 05, 15, 15, 10, 0, 10, 10. Maka kita akan cek optimalisasi, tutup semua dengan sedikit mungkin. Kita lihat di sini garis karena belum optimal dan memerlukan 3 garis, maka tabel ini kita akan revisi. Yang kita revisi itu adalah bagian mengemas yang bawah, yaitu bagian ini. Nilai yang paling terkecil dan tidak terkena garis dikurungi oleh nilai-nilai yang tidak terkena garis dan ditambah dengan nilai yang terkena
garis ganda, yakni yang perlu kita kurangi dengan nilai 10 ini adalah 10 dikurang 10 sama dengan 0. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 15 ditambah 10 sama dengan 25. 10 tambah 10 sama dengan 20. Maka tabelnya akan bagian adonan 25, bagian memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Di sini bagian paidah adonannya 20, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto bagian adonan 0, memasak 10, memotong 5, mengemas 0. Wanti bagian adonan 0, bagian memasak 15, bagian memotong 5, bagian mengemas 0. Maka tabel penguasaan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom yang benar. Kolom yang benar berada di kolom berbeda. Artinya tabel penguasaan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Paijo dialokasikan pada tugas memotong. Memotong sama dengan 60. Paija dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50. Wanti
dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Maka kita jumlahkan total sama dengan 216. Maka pengalokasian optimal pekerjaan adalah terhadap 4 karyawan tersebut tersebut 215 dikali di sini 215 dikali 1000 sama dengan Rp 215.000 per hari. Bagian C, soal nomor 1. Berkenan dengan video manajemen operasi 2. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Video pertama yaitu teori antrian struktur dasar antrian. Video kedua metode penugasan minimasi. Video ketiga metode penugasan riset operasi. Nomor 2. Siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video pertama Mukti Retna Dewi, SSI, MSc. Video kedua Anya Nuria Manikam. Video ketiga Dr. Beni Osta Nababan, SPI, MSI, dan Dr. Yesi Dewita Sari, SPI, MSI. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. 1. Teori antrian, sebab munculnya antrian, dampak serta solusi, struktur dasar antrian. 2. Metode penugasan, kasus penugasan minimasi. Ketiga, metode assignment penugasan. Pertanyaan nomor 4. Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui sistem teori antrian, sebab munculnya antrian, metode penugasan, kasus penugasan minimasi, serta metode penugasan. Nomor 5. Manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas?
Manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui cara mengerjakan kasus dengan metode penugasan minimasi. Sekian jawaban saya untuk tugas UAS Manajemen Operasi. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.